Halo teman-teman podcast Rumah Degiri, balik lagi di podcast Rumah Degiri bareng saya Sally Ivanka. Nah, pada kesempatan kali ini spesial di samping saya udah ada Mbak Ningrum. Halo Hai Mbak Celia. Mbak. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya. Mbak Celia baik juga. Baik sekali hari ini. Soalnya kalau nggak baik kita nggak bisa ngelaksanain podcast ya hari ini. Oke, jauh-jauh dari mana nih Mbak? Rumahnya Saya jauh ya? dari Glenmore, Mbak. Dari Glenmore ke sini. Iya. Cuman buat podcast di Rumah Degiri. Terima kasih banyak udah hadir ya. Saya juga makasih banget sih dikasih kesempatan untuk bicara di sini. Ngobrol Oke. sama Mbak Celia. Oke, ini produknya Mbak Ningrum ya? Iya betul sekali. Produknya bambu apa nih namanya? Bambu arum straw. Jadi sedotan Arum straw. bambu dari bahan baku bambu alami. Awalnya bikin bisnis kayak gini nih terinspirasi dari siapa atau emang ide brilian sendiri yang muncul atau gimana nih? Sebenarnya bisnis itu dimulai dengan secara nggak sengaja sih Mbak Celia. Kebetulan ada yang nawarin dari Bali tuh bisa nggak produksi sedotan bambu seperti ini. Awal saya pesimis ya, "Ini sedotan kok bisa bagus mulus gini, gimana bikinnya gitu kan. Kemudian saya coba, ternyata bahan bakunya melimpah di dekat di daerah saya. Kemudian saya coba, kemudian keterusan dan sampai sekarang. Untuk buatnya lama gak sih prosesnya? Kalau prosesnya mungkin nggak terlalu lama, cuman bambu itu dia warna hijau untuk dibuat menjadi sampai warna kuning kecoklatan ini kan kita butuh waktu sekitar 2 mingguan lah kalau cuaca bagus. Itu sebenarnya apa namanya yang bikin lama itu proses, karena ini natural kan, nggak dikasih pewarna, jadi warnanya itu terbentuk dari proses pemanasan sinar matahari. Berarti Seperti itu, Mbak dijemur Sel. gitu. Betul. Tapi kan kalau misalnya kita tahu tekstur dari bambu sendiri itu kan berserat. Untuk bisa jadi mulus, habis itu bisa dipakai nih ya, pakai sedotan bambu gitu kan. Itu kan biasanya untuk menghilangkan serat-serat dan juga keamanannya itu gimana, Mbak? Nah, itu kita perlu dihaluskan dulu kulitnya Mbak Celia kayak bersih sampai halus. Kadang-kadang juga ada tekstur yang alami itu mengkilat warnanya udah halus glowing gitulah istilahnya. Kemudian diprosesnya juga apa namanya dengan secara alami tanpa chemical sama sekali. Jadi itu aman banget untuk dipakai. Seperti itu. Untuk tahan lamanya berapa lama sih Nah, tahannya? kalau untuk ketahanan lama Apakah itu sekali pakai atau gimana? sebenarnya memang sedotan bambu ini disiapkan untuk produk yang reusable, artinya bisa dipakai berulang dengan perawatan yang benar. Jadi begitu begitu selesai dipakai harus langsung dibersihkan. Kalau untuk pemakaian pribadi saya biasanya taruh di freezer. Jadi ya suhunya tuh aman kan, jadi tidak ada perubahan suhu, jadi dia tidak akan jamuran seperti itu. Jadi setelah dicuci dimasukin freezer. Untuk cucinya biasa pakai air biasa, Biasa gitu. pakai air mengalir, karena justru tidak disarankan untuk pakai sabun pencuci piring, justru karena itu akan memicu tumbuhnya jamur Mbak Celia. Oh, berarti nggak perlu pakai sabun cuci piring Nggak gitu perlu ya? sih, yang penting pakai air mengalir, begitu dipakai harus langsung dicuci kemudian disimpan di freezer. Seperti itu. Yang lebih tahan ya, biar Aman juga, aman dari jadi jamur, aman jadi kayak gitu. jamur, soalnya kan dia rentan ya kan. Bener. Ini udah berapa lama sih bisnisnya, Mbak? Sebenarnya bisnis ini saya mulai itu dari tahun 2018. Kemudian tahun 2019 itu lagi banyak-banyaknya order tuh ya kan. Tahun 2020 blep ada pandemi. Kemudian saya tetap bertahan nih, karena kan lagi saya udah ngerasa lagi seneng-senengnya kan, itu kemarin ada pandemi melanda, tapi saya berusaha tetap survive karena saya yakin produk ini tuh punya peluang yang sangat besar, karena dia produk ramah lingkungan itu sangat diminati di Eropa. Lagian kan kita juga semua sekarang sudah aware terhadap lingkungan kan Mbak, jadi saya punya prospek yang besar kayak gitu. Jadi makanya saya buktikan itu dengan cara ikut challenge percobaan tingkat nasional, dan itu terbukti di masa pandemi ketika 20 di akhir Desember saya dapat untuk Brilliant Planner tahun 2020 untuk kategori business matching, yaitu berarti saya benar kayak gitu. Jadi bisnisnya itu memang punya prospek ke depan seperti itu Mbak Celia. Berarti bisnisnya ini benar-benar matching sama yang dibutuhkan saat ini. Betul. Soalnya kemarin pernah viral ya kan, pakai sedotan yang bukan dari bambu tapi yang dari Stainless ya, yang stainless itu kan sempat viral untuk mengganti sedotan dari plastik gitu kan. Tapi sekarang ada yang lebih efisien lagi, yaitu ada sedotan bahan dari bambu. Iya, karena dia benar-benar yang paling natural, tidak tersentuh dengan chemical sama sekali. Kemudian bahan bakunya juga melimpah kayak gitu. Kemudian untuk orang-orang Eropa tuh produk-produk natural itu kan segmented ya, mereka sangat peduli banget. Jadi mereka tuh sangat minat sekali untuk produk-produk yang
berasal dari alam kayak gitu Mbak Celia. Jadi karena Indonesia ini kaya akan alam ya, apalagi Betul. Banyuwangi di tempatnya Mbak Ningrum sendiri di Melimpah. Glenmore ya, berlimpah Melimpah sama bahan bambu baku. ya kan. Jadi memanfaatkan kekayaan alam ini untuk diekspor keluar dengan cara membuat produk-produk seperti ini kayak gitu ya Mbak. Betul. Aku tertarik sekali sama cara Mbak Ningrum nih untuk survive tadi, untuk ngikutin challenge supaya nggak tetap konsisten ya, tetap konsisten dalam bisnisnya. Boleh diceritain lagi kita lebih mendalam nih terkait dengan gimana sih ikut-ikut apa sih yang bisa membangkitkan semangat kita dalam bisnis kayak gitu. Betul Mbak Celia, karena kita tuh sebagai pelaku usaha itu kadang kan merasa jenuh, kadang juga merasa capek gitu. Tapi kembali lagi kita tuh dituntut untuk selalu berusaha adaptif, berusaha inovatif, karena kondisi pandemi kemarin itu kan sesuatu yang di luar dugaan kita. Tapi kita sebagai pelaku UKM harus berusaha untuk tetap bertahan gitu loh. Makanya kalau saya pribadi caranya untuk menumbuhkan rasa optimis, kemudian yakin bahwa produk saya itu memang punya prospek ketika mengikuti sebuah perlombaan atau challenge dan kita lolos kurasi kemudian malah menjadi juara, itu membuktikan bahwa memang bisnis kita tuh layak untuk dipertahankan seperti itu Mbak Celia. Jadi dengan apa ya, membangkitkan semangat kembali ya. Betul. Karena kemarin sempat ngedown, Ngedown, ada itu kan pandemi itu. dan sebagainya. Ikut-ikut lomba dan sebagainya berhasil, jadinya semangat lagi nih untuk bisnis Betul. kayak gitu. Kan dari perlombaan itu selain itu bermanfaat banget buat branding produk kita pasti kan dapat kayak semacam tambahan modal apa segala macam. Jadi selain untuk branding dapat tambahan modal, dapat semangat lagi. Pokoknya banyak lah Mbak. Buat saya perlombaan itu adalah sebuah challenge yang membuat kita untuk selalu semangat dan apa namanya itu tidak berhenti untuk berinovasi seperti itu. Jadi dapat ilmu juga di sana, dapat Betul. sertifikat, dapat tambahan dana pun, dan bersyukur kalau misalnya dapat relasi yang banyak juga ya Betul. kan, di sana. Kemudian bisa belajar dari mentor-mentor yang luar biasa. Nah, luar biasa banget. Jadi waktu itu pengalaman terbesar yang Mbak Ningrum apa nih? Boleh diceritain yang kemarin, lomba yang kemarin. Waktu itu saya dapat kesempatan untuk melakukan business matching dengan calon buyer yang dari Belanda. Jadi dia tuh seneng banget ketika ketemu dengan pengrajinnya langsung gitu loh. Mungkin kan kebanyakan para importer itu mengimpor produk dari Indonesia itu melalui agent atau mungkin lewat apa namanya orang kedua gitu. Jadi ketika ketemu langsung dengan pengrajin, dia tuh sangat excited sekali karena mereka tuh sistem maunya ketika bekerja sama tuh nggak cuma beli atau beli putus seperti itu. Jadi mereka tuh inginnya bermitra. Jadi kerjasama itu bisa berkelanjutan dalam waktu jangka panjang kayak gitu misalnya. Sampai sekarang masih berlanjut. Ya, kemudian tahun 2001 ini juga kemarin ketemu lagi di business matching ya Cincin dan benar juga. Kita juga terus berkomunikasi mungkin pakai video call, Zoom apa segala macam, membahas tentang produk-produk apa yang kiranya bisa cocok untuk dijual di sana gitu. Karena di Belanda itu sebenarnya langkah awal untuk menuju ke negara-negara sekitarnya kayak Belgia apa segala macam itu, karena dia juga bilang kepengennya impor produk dari sini tuh nggak cuma dijual di Belanda tapi bisa dijual di negara sekitarnya kayak UK, Belgia dan sekitarnya kayak gitu maksudnya. Jadi dia ngambil langsung dari pengrajinnya kemudian dijual lagi di sana kayak gitu. Oke. Jadi bermitra ya, bisnisnya bermitra dengan buyer Belanda ya. Jadi berkelanjutan kerjasamanya, sustainable ke depannya. Jadi nggak stuck dalam satu kali transaksi aja, tapi bisa berkelanjutan kayak gitu. Nah ini pun Mbak dapatin dari pelatihan mengikuti challenge yang tadi gitu ya. Karena saya juga orangnya tuh suka belajar hal baru ya. Jadi buat saya sebagai pelaku UKM saya harus berusaha mengupgrade kemampuan berbisnis saya. Salah satunya adalah dengan ikut pelatihan yang dilaksanakan oleh kementerian ataupun BUMN. Kebetulan tahun 2021 kemarin saya senang sekali berkesempatan untuk mendapatkan pelatihan yang didukung oleh Rumah Degiri, kemudian yang diinisiasi sama Pak Sony. Jadi itu menjadi kesempatan buat saya untuk bisa mengenal, akhirnya punya kesempatan untuk bisa duduk di sini, ngobrol sama Mbak Celia terkait bisnis saya gitu. Luar biasa banget. Oh ya Mbak, kira-kira selama Mbak ikut pelatihan dari 2018 sampai sekarang, kira-kira
dari pelatihan-pelatihan yang sudah Mbak ikuti, challenge-challenge yang sudah Mbak ikuti, perkembangan bisnisnya Mbak itu sejauh mana? Nah itu dia. Ketika saya ikut pelatihan itu kan saya mendapatkan kesempatan selain untuk belajar dengan para mentor, saya juga akhirnya berkenalan dengan teman-teman sesama UKM, dan itu kita bisa kolaborasi untuk membuat produk baru. Contohnya sedotan bambu itu kan bambunya kadang-kadang ada yang reject, nggak saya pakai untuk sedotan, dan kemudian ketemu dengan pengrajin bambu juga, akhirnya dari situ kita kolaborasi untuk membuat produk baru. Jadi digital itu kita melebarkan sayap menjadi produk home decor Mbak, seperti cermin, box tisu, kemudian placemat, coaster, dan lain sebagainya kayak gitu. Kemudian dari pelatihan-pelatihan itu, santun Mbak itu saya jadi banyak dipercaya oleh banyak pihak. Kayak kemarin itu Kemenparekraf ngadain acara sosialisasi pengelolaan sampah di lingkungan wisata di daerah Pulau Merah. Nah itu kebetulan saya direkomendasikan untuk menjadikan souvenir untuk para peserta workshopnya kayak gitu. Jadi pelatihan itu manfaatnya luar biasa banget didapat sama Mbak Ningrum, bukan hanya terkait dengan yang tadi dibahas itu untuk membangkitkan semangat, tapi juga seperti yang dilihat tadi Mbak Ningrum bisa berinovasi dengan berkolaborasi dengan teman-teman yang ada atau mengikuti pelatihan. Setelah itu menjadi peluang baru juga kan untuk bekerja sama dengan pemerintahan ya kan, terkait dengan yang tadi tuh ikut bareng sama Kemenparekraf ngasih souvenir dan sebagainya. Jadi bisnisnya bisa terkenal lebih luas lagi. Betul. Kayak gitu. Luar biasa. Oh ya Mbak, aku mau nanya nih, keuntungan untuk pemakaian sedotan atau straw dari bambu yang berbeda dengan dari stainless itu apa sih Mbak? Sebenarnya kan kalau bambu itu sebenarnya memang segmented sih Mbak, tergantung mindsetnya para konsumen ya kan. Kalau untuk orang Eropa memang mindset mereka kan memang sudah kalau produk natural tuh dia benar-benar aman, nggak ada chemical, jadi menurut mereka produk inilah yang paling aman digunakan. Tapi mungkin untuk orang-orang Asia mereka lebih suka ke yang kayak kertas atau stainless, jadi gitu sebenarnya. Tapi kembali lagi sebenarnya kalau kita mau kembali ke apa nih alasan utamanya, kalau misalnya yang menjadi alasan utama adalah faktor kesehatan, menurut saya bambu adalah yang paling minim atau setidaknya yang paling natural, tidak bersentuhan dengan chemical kayak gitu Mbak. Gitu. Jadi kan dia sama sekali nggak bersentuhan dengan chemical, benar-benar natural. Dan selain itu juga kalau misalnya mau dibuang, ini pun kalau udah nggak dipakai lagi itu masih dia tidak membebani bumi istilahnya gitu. Jadi kita tidak merusak alam. Tidak merusak alam. Sedotan dari bambu. Selain sedotan ada produk lainnya atau gimana Mbak? Iya, sebenarnya banyak produknya. Saya juga memanfaatkan limbah kayu jati yang berupa akar besar itu kan biasanya nggak dipakai, itu kita buat untuk menjadi coffee table, kemudian juga menjadi tableware, kitchenware gitu. Jadi banyak yang dimanfaatkan dari kayu-kayu. Tapi kalau misalnya kita lihat kan, apakah pengrajin bambu dan juga kayu itu untuk pemanfaatan kayunya itu ambil dari yang udah sisa-sisa atau malah nebang pohon nih Mbak? Bukan, kita memanfaatkan. Karena memang kalau tableware, kitchenware itu kan dia butuh apa namanya kan nggak terlalu besar ya Mbak. Jadi kita memanfaatkan biasanya kalau pohon itu habis ditebang, tunggaknya kan dibiarkan teronggok bertahun-tahun kayak gitu loh Mbak. Jadi ketika itu diangkat itu bisa dimanfaatkan untuk menjadi coffee table. Kemudian juga kalau tableware sampai kecil-kecil itu kan dia nggak butuh kayu yang besar. Jadi kita memanfaatkan itu sih Mbak, sebenarnya sisa limbah kayak gitu kan, nggak bermanfaat sebenarnya kan. Jadi ketika diolah menjadi produk tableware, nilai ekonominya jadi tinggi gitu. Jadi memanfaatkan sisa-sisa yang ada. Mungkin Mbak Ningrum bisa nih kasih saran-saran buat atau tips-tips buat teman-teman UMKM yang misalnya merupakan teman-teman UMKM pengrajin, pakai kayu dan sebagainya, yang saat ini masih nakal gitu ya, menggunakan kayu yang masih bagus kayak gitu, lebih efisien menggunakan kayu seperti yang digunakan sama Mbak Ningrum, sehingga alamnya kita tetap terjaga, nggak menebang pohon sembarangan dan sebagainya. Boleh nih dikasih tips-tips mungkin, saran-saran mungkin. Kalau teman-teman pengrajin tuh memang kalau untuk produk-produk yang kecil memang lebih baik kita tidak menggunakan kayu yang besar ya kan. Jadi kita memanfaatkan sisa produksi yang memang itu sebenarnya udah nggak kepakai, sisa-sisa mebel itu kan mereka banyak sisa Mbak. Nanti kita ambil dari mereka, kemudian kita manfaatkan untuk dibuat menjadi tableware.
Jadi reuse ya, menggunakan kembali kalau misalnya yang barang-barang yang sudah sebenarnya tidak nggak dipakai tapi dipakai masih lagi. bermanfaat sebenarnya kayak gitu. Jadi ini yang dilakukan sama Mbak Ningrum selaku pengrajin bambu ya, kerajinan bambu gitu kan. Jadi yang dilakukan sama Mbak Ningrum tuh sangat menginspirasi sekali karena dia mengambil sisa-sisa dari kayu yang tergeletak dan sebagainya dijadikan sebuah produk untuk meningkatkan nilai ekonomi yang tadi. Selain itu juga yang tadi kita dengarkan kalau Mbak Ningrum tuh memberikan kita banyak sekali motivasi terkait dengan mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada dan juga mengikuti challenge-challenge perlombaan yang tadi. Nah, Mbak Ningrum ini udah berapa tahun nih ikut challenge perlombaan? Sebenarnya awalnya saya tuh pure cuman ingin jadi pengrajin. Tahun 2019 juga nggak sempat bikin kayak gitu karena ordernya lagi banyak-banyak. Nah, justru pandemi itulah ketika saya berhenti produksi, saya bingung nih mau ngapain ya gitu. Jadi dari situlah kemudian saya punya banyak kesempatan akhirnya untuk bisa mengikuti challenge-challenge seperti itu yang ternyata itu menjadi pintu awal untuk saya bangkit kembali dan memperluas wawasan saya, lingkungan pergaulan dan segala macam. Jadinya produk saya bisa sampai kemana-mana kayak gitu. Kemudian dapat fasilitas pameran apa segala macam, itu pun juga saya merasa banyak sekali support dari pihak luar kayak gitu, misalnya kayak kementerian BUMN gitu. Jadi dari masa-masa yang banyak orang bilang kalau masa-masa pandemi adalah masa-masa terpuruk banget ya Mbak ya, masa-masa terpuruk, santai, gak ada orderan kayak gitu, tapi dimanfaatkan banget sama Mbak Ningrum untuk mencari peluang. Peluangnya itu ya mengikuti pelatihan, mengikuti challenge supaya nggak gabut kayaknya ya di rumah ya, dapat relasi baru, terus akhirnya bisnisnya terus meningkat dan semakin meningkat. Manfaat yang didapatkan dari pelatihan itu sangat banyak ya Mbak ya. Mbak Ningrum sendiri melihat peluang-peluang itu dari mana sih? Dari sosial media atau dari mana? Mungkin dari teman-teman UMKM yang nonton saat ini bingung nih mau cari pelatihan di mana, ikut challenge itu dapat infonya dari mana dan sebagainya. Boleh di-share nih? Kalau itu biasanya saya dapatnya dari grup ya kan, grup asosiasi. Kita juga follow akun sosial medianya kementerian gitu. Jadi kadang kita di rumah aja bisa dapat banyak sekali informasi dan kita harus selalu proaktif gitu, mengambil peluang apapun yang ada. Itu yang saya lakukan sih sampai saat ini. Jadi sosial media tuh salah satu media komunikasi yang sangat efektif ya untuk kita mengetahui terkait dengan berita atau apapun, dan yang paling efisien ya tadi itu untuk bisa dapat informasi terkait dengan perlombaan, challenge dan pelatihan-pelatihan yang kalau bisa dibilang rata-rata pelatihan ini gratis semua ya. Ya itu dia, saya tuh pemburu gratisan. Oke, jadi bisa nih buat teman-teman UMKM yang saat ini mungkin belum pernah mengikuti pelatihan atau belum pernah mengikuti challenge-challenge yang pernah dilakukan oleh Mbak Ningrum, boleh banget diikuti saran-sarannya tadi, di follow akun media sosial dari kementerian, BUMN dan sebagainya. Terus habis itu masuk ke asosiasi-asosiasi dari UMKM gitu ya. Nanti bisa dari situ kita mendapatkan banyak link nantinya untuk pelatihan-pelatihan dan kedepannya bisa lebih maju lagi bisnisnya dan berinovasi gitu kan. Terus satu lagi Mbak Celia, jangan challenge perlombaan ataupun pelatihan yang disediakan oleh kementerian ataupun BUMN itu pasti melalui proses kurasi yang sangat ketat. Jadi yang namanya kualitas produk segala. Jadi kita itu tidak semua UMKM dapat bisa lolos kurasi. Jadi pastikan usaha kita bagus. Terus kemudian storytellingnya jangan lupa, karena storytelling itu bisa menjadi value added, nilai tambah bagi usaha kita, seperti itu Mbak Sheila. Jadi memang semua itu pasti ada proses kurasinya. Jadi nggak semua orang punya kesempatan. Jadi saya tuh ketika ada kesempatan kemudian dapat lolos, berarti buat saya itu suatu keberuntungan juga. Tapi memang semua tuh memang nggak ada, bukan berarti tanpa perjuangan, semua tuh ada perjuangannya, seperti itu Mbak Celia. Jadi banyak perjuangan yang udah dialami sama Mbak Ningrum ya. Saya bisa ada di tempat ini, bisa ada di podcast ini untuk menginspirasi kita semua pada hari ini. Oke,
tadi berarti dengan mengikuti pelatihan-pelatihan dan sebagainya itu bisa membuat legalitas dari bisnis kita sendiri juga ya kan. Walaupun kalau misalnya dilihat apaan sih misalnya, oh bisnisnya bisnis sedotan doang misalnya kayak gitu, tapi bisnisnya legal dan sudah terpercaya kayak Betul. gitu. Dengan mengikuti pelatihannya juga dari sini bisa memunculkan kayak rasa kalau misalnya ada yang khawatir nih sama bisnisnya dan sebagainya, ini lo udah ikut lomba ini lo udah ikut kayak gitu ya mbak ya. Betul. Emang ada selama ini ada yang nanya-nanya gak sih terkait ataupun ada yang kurang yakin gitu sama bisnisnya akhirnya melihat oh pernah ikut gini jadi lebih percaya kayak gitu. Itu juga salah satu manfaat yang saya peroleh ketika saya menjadi juara suatu kejuaraan atau mendapatkan pelatihan pendampingan dari kementerian atau BUMN. Jadi ketika mereka melihat secara langsung gitu ada begitu banyak sertifikat yang saya punya apa segala macam itu sebenarnya menjadi branding tersendiri sih buat usaha. Jadi mereka tuh orang tuh jadi lebih yakin gitu loh bahwa kalau kerja sama saya itu berarti mereka nggak akan kecewa seperti itu karena memang sudah terverifikasi lah ya gitu sama banyak pihak seperti itu. Jadi sudah terverifikasi bisnisnya udah legal dan sebagainya, terpercaya istilahnya. Oke, terakhir nih mbak, kasih tips-tips buat UMKM kita yang saat ini mungkin masih kebingungan untuk mencari pelatihan dan sebagainya ataupun masih skeptis terkait dengan mengikuti pelatihan, mengikuti challenge dan sebagainya, masih ragu, terus masih belum percaya juga sama bisnisnya dan sebagainya. Oke. Yang pertama sebagai seorang pelaku kita memang harus dituntut untuk ulet, tidak pernah menyerah. Kemudian setiap kali ada masalah dengan usaha kita itu adalah kesempatan untuk kita belajar lebih baik untuk memajukan usaha kita. Kemudian perizinan itu adalah suatu hal yang mutlak mbak. Jadi kalau kita mau usaha kita berkembang, perizinan kita harus lengkap. Bagaimana kita bisa mau promosi gede-gedean kalau usaha kita ternyata belum legal kayak gitu. Jadi perizinan itu menurut saya utama sih. Ketika perizinan sudah lengkap, baru kita melangkah ke branding apa segala macam kayak gitu. Kemudian sebagai pelaku UMKM juga kita harus selalu mengupgrade kemampuan kita karena kayak kemarin itu kita mengandalkan pemasaran secara offline. Ketika pandemi kan kita mau nggak mau harus online. Nah itu makanya perlu juga mengupgrade kemampuan kita biar bisa beradaptasi dengan kondisi pasar saat ini. Kalau kita cuma mengandalkan offline aja kita akan ketinggalan Mbak Celia gitu. Jadi harus hybrid ya, offline online gitu. Harus seimbang karena sekarang kita dituntut untuk offline dan juga online gitu. Kalau nunggu online offline doang kapan? Bisnisnya kapan mau maju terus? Oke. Jadi banyak sekali yang kita pelajari hari ini dari Mbak Ningrum ya. Yang kita dengarkan banyak sekali saran dan motivasi yang dikasih sama Mbak Ningrum buat kita semua, khususnya para pelaku UMKM ya kan, untuk memanfaatkan peluang yang ada di sekitar kita. Contohnya adalah mengikuti pelatihan dan juga challenge yang telah diikuti oleh Mbak Ningrum gitu. Syukur-syukur nanti bisa juara ya bareng sama Mbak Ningrum nanti ketemu gitu ya. Soalnya Mbak Ningrum ini kemarin sempat kalau nggak salah tadi kita sempat cerita-cerita itu sebenarnya mau ketemu sama Bapak Presiden ya kan di Istana Merdeka. Ya karena ada beberapa hal akhirnya nggak bisa ketemu, tapi sudah sampai ke Jakarta membawa bisnisnya ini dengan mengikuti challenge ya Mbak ya. Betul. Nah next nanti teman-teman UMKM yang nonton juga bisa mengikuti jejaknya Mbak Ningrum ataupun bisa lebih dari Mbak Ningrum nantinya ya, bisa ke luar negeri dan sebagainya. Oke. Wah luar biasa sekali podcast kita pada hari ini, sangat memotivasi, bukan memotivasi teman-teman UMKM saja tapi juga memotivasi saya sendiri di sini yang masih muda tapi nanti akan semangatnya seperti Mbak Ningrum ya, semangat untuk mengikuti challenge-nya seperti Mbak Ningrum. Oke. Thank you Mbak Ningrum hari ini sudah menemani saya. Hari ini di podcast Rumah Digiri sudah memberikan banyak sekali inspirasi untuk teman-teman UMKM. Nanti next kalau ikut lomba-lomba lagi, challenge lagi bisa di sharing lagi ke teman-teman. Next ya kalau misalnya Mbak Ningrum kesini pasti udah luar biasa banget, udah berbeda ya. Oke, tetap semangat Mbak untuk bisnisnya. Kami selalu mendoakan kalau misalnya bisnisnya Mbak Ningrum ini next ekspor terus ke luar negeri. Oke, mungkin itu aja podcast Rumah Digiri pada hari ini. Saya Silva Ivanka undur diri dan terima kasih.
Saksikan terus ya podcast Sobat Giri.